Kita langsung singkat ke Mas Adi Armando tadi menyatakan ini supaya tidak dipelintir Mas, supaya nggak dipotong-potong sama netizen. Kadang ada perasaan tidak nyaman ketika suara toa tersebut mengarah keluar ke permukiman. Ya. Maksudnya seperti apa Mas Adi? Ya kan kalau suara terlalu keras kan sementara kita sedang melakukan kegiatan lain, keluarga sedang melakukan kegiatan lain, atau pada malam hari ketika orang sedang tidur macam-macam, wajar dan orang terganggu. Nggak, saya mau kasih contoh bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya kasih contoh misalnya sekarang di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sudah menegaskan bahwa saya nggak tahu mulai kapan ya, apakah mulai 2019, 2020 tidak boleh, berapa? 2021 tidak ada lagi azan memakai speaker keluar dari masjid gitu ya Mas? Kalau nggak salah. Boleh nggak dibantu oleh Mas Nadi? Ya, saya mau bilang bahwa itu kenapa? Ya alasannya sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka menggunakan istilah melakukan modernisasi. Jadi sekarang tuh masjid di sana pada Idul Fitri, pada Ramadan ini, tahun ini, tidak boleh lagi buka puasa bersama di dalam masjid, ya. Tidak boleh membawa anak-anak ke dalam masjid. Dan ada beberapa larangan-larangan lain yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama kita di Indonesia saat ini. Artinya menertibkan masjid. Menjadi masjid adalah sebuah tempat beribadah yang khusyuk, yang tenang, yang dan indah, ya. Tidak sama sekali tidak ada unsur mengganggunya lagi, ya. Tentu saja yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukanlah sebuah persoalan yang khas Indonesia. Ini barangkali adalah persoalan yang khas dunia Islam di seluruh dunia. Bagaimana kita mulai menata kembali hidup kita, kehidupan keagamaan kita dengan cara baru sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz di awal ya, bahwa semua itu tergantung pada konteks waktu dan konteks tempat. Kalau waktu dan tempatnya sudah berubah, wajar seandainya kita harus menata ulang semuanya. Oke, meskipun ini tahunan, setahun sekali kok Bang Ade gitu. Enggak, itu terus terang kalau setahunnya tapi sebulan, sepanjang bulan itu, misalnya tadi yang saya katakan sahur itu betul-betul mengganggu. Saya sendiri kalau saya di dekat masjid yang di dalamnya ada orang-orang yang berteriak-teriak sahur gitu ya, dari jam 2 pagi, saya minta maaf, saya akan merasa terganggu dan saya akan protes kepada si masjid tersebut. Untungnya syukur alhamdulillah saya tidak berada dalam kondisi semacam itu. Tapi saya kurang lebih paham apa yang dialami itu ya. Dan kenapa juga lah kita harus beribadah seperti bersaut-sautan dengan satu masjid dengan masjid yang lain, sama-sama berusaha menampilkan suara sekeras-kerasnya, apakah itu tadi ceramah, apakah itu tadarus, apakah itu mengaji, apakah itu azan. Kenapa sih nggak ke dalam saja itu dilakukan? Kita udah nggak perlu lagi kok hal-hal semacam itu di masa ini. Saya sendiri masih sholat, saya sholat 5 waktu, saya berusaha serajin-rajinnya beribadah seperti yang diwajibkan, tapi kan nggak harus senantiasa dengan mempertimbangkan bahwa selain saya orang Islam yang rajin sholat 5 waktu, ada orang Islam yang nggak rajin sholat 5 waktu, ada orang Islam yang barangkali juga nggak puasa, dan ada orang non Muslim. Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang pluralis. Baik, Mas Adi. Jadi sahurnya harus diubah tuh, jangan sahur kan dulu itu tren zaman dulu ya. Kalau sekarang harus sahur, harus lembut ya Mas Adi. Tapi konteksnya kalau tarawih, terus pengajian jelang maghrib dan juga berbuka puasa seperti kalau apa? menurut Itu saya, kan tadi responnya Bang Ade. bikin ada sebuah rekaman aja yang dipasang bersama-sama, yang paling keren lah siapa lah, nasyid terbaik atau artis terbaik yang suaranya indah, yang bagus gitu ya, itu dipakai oleh semua atau banyak orang bersama-sama. Jangan anak kecil yang masih suaranya masih gitu. Sahur. Sahur. Bang Novel, Bang Muin, Bang komentar Bang. Harus diganti Andromeda Mercury kayaknya. Waduh, tambah fals tadi. Silakan Bang Novel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber dan host malam ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin. Ini saya mau mengatakan tayangan apa yang tadi ditayangkan dengan judul saat ini nggak sinkron. Karena kenapa? Karena itu tayangan-tayangan berkenaan dengan masalah speaker yang dibandingkan dengan anjing. Dan itu saya sudah melaporkan dengan dugaan penistaan agama. Dengan tayangan itu hari ini saya
terpancing emosi saya. Jangan bang, bulan puasa bang. Betul Bang terpancing. Novel bang, tahan Karena dulu, nggak Bang. bisa. Jadi Tayangan yang mana sih yang dimaksud? tayangan yang tadi di TV One yang pertama. Jadi bukan dengan konteks surat edaran yang baru saat ini nomor 1 tahun 2024 yang berkenaan dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Tahun 2022 itu mengatur tentang yaitu pengaturan pengeras suara. Nah, spesifikannya lagi untuk yang saat ini nomor 1 tahun 2024 itu untuk mengatur. Konteksnya adalah berkenaan dengan yaitu pengeras suara ketika melakukan sholat tarawih dan tadarus. Oke, kita fokus di sana Itu yang kalau gitu ada Bang di Novel. situ. Ya, kita fokus Nah, di sana. Ini saya sampaikan berkali-kali, bukan yakut namanya kalau nggak bikin gaduh negara ini. Mungkin kalau apa yang disampaikan Yusuf Kala clear, kita tahu, paham, gitu. Ukhuwah Islamiyah bang. Jadi toleransi bang, kata Menteri Agama. Ya, masalah toleransi ini kita semua udah paham, udah hatam. Indonesia negara paling toleransi sedunia. Karena berbagai macam suku, bangsa, agama tumpah ruah di situ. Itu paling toleransi. Dan kita nggak usah diajarin lagi tentang toleransi. Justru kita merasa tersinggung seakan-akan kita bego dengan toleransi. Karena kenapa? Karena menurut hukum juga kita akan lebih taat kepada pasal atau undang-undang tertinggi secara hierarki. Nggak boleh dengan surat edaran ini kita melanggar daripada konstitusi yang ada, ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ayat nomor 1, 2, 3 itu kita sudah dijamin kebebasan dalam untuk beragama ini masing-masing udah dijamin. Nah, kesempatan yang saat ini jadi masalah dengan suara berkenaan, kita fokus langsung ke tema yang ramai saat ini dengan surat edaran nomor 1 tahun 2024. Yang tadi Kiai sudah sampaikan, ini bukan masalah adat lagi. Akan tetapi keberlangsungan beribadah itu. Karena saya kemarin itu ceramah tarawih full, insya Allah full, saya tiap malam mengisi ceramah tarawih. Jadi ketika malam pertama itu nggak bisa kalau nggak pakai speaker luar. Karena yang dikritisin saat ini yang menjadi fokus arahannya adalah penyelenggaraan sholat tarawih dengan pengeras suara di luar. Yang dihimbau untuk di dalam. Kalau di dalam itu jamaah membludak. Semalam saya itu di dalam masjid, di pinggiran saja nggak dengar. Ini jamaah sudah di jalan sampai ke belakang. Kalau nggak pakai speaker luar itu nggak terdengar. Bagaimana bisa untuk kita mengikuti daripada imam ini ketika akan menjadi imam itu kan memberikan kode ataupun takbir ketika akan mengganti rukun-rukun atau mengganti ruku dan sujud itu, mereka kalau nggak sampai mereka ketinggalan, akan rusak ibadah itu. Nah ini sama juga harus diperhatiin, yaitu daripada keberlangsungan ibadah itu. Nah kalau masalah toleransi di tempat saya ini di Pejaten Barat 2 itu komplek bersebelahan dengan langsung kedutaan masyarakat yang memang kebanyakan penduduk orang-orang asing daripada orang-orang yang keluarga besar kedutaan besar Australia. Kita sudah berlama-lama di situ. Mereka nggak tersinggung. Mungkin kalau ada justru dengan ada peraturan yang ada, mereka merujuk kepada peraturan. Padahal mereka nggak pernah terganggu. Dengan ada justru ini akan menimbulkan kegaduhan yang merasa mereka terganggu, yang mereka toleransi menjadi tidak toleransi. Nah, toleransi itu adalah yaitu sama-sama menghormati kedua belah pihak. Kemarin kita ini boleh dikatakan ada yang namanya Hari Raya Nyepi. Kita nggak pernah ganggu ibadah Hari Raya Nyepi. Silahkan umat Islam yang ada di sana sesuai dengan asas proporsional keadilan, di mana Islam minoritas akan tunduk kepada peraturan-peraturan atau pemda-pemda yang mayoritas, umpama di Irian atau Papua, di situ ada minoritas ataupun di Bali, mereka ikut dengan apa yang ada aturan-aturan di situ, mereka sudah cukup toleransi. Artinya sesuai asas proporsional dan keadilan. Nah, kalau di sini kita melihat mereka sudah nggak ada masalah. Justru yang saat ini dikeluarkan edaran adalah masalah. Selama ini kita nggak ada masalah. Nah, ini adalah menimbulkan yaitu perpecahan yang memang lagi-lagi
Ingin Ramadan ini kita disuruh ribut, ingin Ramadan ini kita diprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang saat ini sangat sensitif. Ini sangat sensitif apalagi berkenan dengan ibadah. Nah, masalah toleransi mereka sudah toleransi terhadap kita. Indonesia ini Islam ini di dalam almanak tanggalan punya hari raya. Hari raya itu 5 hari besar tanggal merah. Mereka nggak pernah protes. Kenapa? Proporsional dan adil. Tapi Bang Mereka Novel, umat Kristiani punya 3 hari besar. sejujurnya kami tidak ada sama sekali maksud untuk memprovokasi, untuk membuat ini makin riuh Iya. di akar rumput. Tapi tadi cerita Bang Novel menarik, ini pengecualian ya Bapak ya, ketika jemaah itu sudah membludak keluar masjid, ternyata penggunaan speaker wire itu harus dilakukan Iya. agar semua jemaah di luar tahu kapan harus takbir, kapan harus sujud, bagaimana isi ceramah, sesaat lagi ditanggapi. Oke. Kita harus jedahnya. Catatan demokrasi, Bung.